Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Herlina, NPM 1911030277. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas F. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya unggah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis perilaku organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan. Bagian pertama, macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan itu apa sih? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki. Apa saja kekuasaan negara? Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Ketiga, kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini kemudian disebut trias politika. Bagian kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Kusnardi dan Ibrahim, istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Artinya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi kerjasama. Kusnardi dan Ibrahim, pembagian kekuasaan adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Artinya, di antara bagian-bagian ini memungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama, adanya sebuah sistem saling membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan negara. Bagaimana dengan sistem kekuasaan di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan inti, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan vertikal. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kesimpulan, sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia jelas dipengaruhi oleh ajaran trias politika yang bertujuan untuk memberantas tindakan sewenang-wenang penguasa dan menjamin kebebasan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran trias politika karena memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan dan masing-masing kekuasaan negara terdiri dari badan legislatif,
yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang. Badan eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang. Badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, memeriksa dan mengadilinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.